Kenalan dengan pemimpin robotaksi, perusahaan-perusahaan penggerak perubahan. Dunia transportasi berubah cepat. Robotaksi adalah bagian besar dari perubahan ini. Ini adalah mobil yang bisa menyetir sendiri. Mereka menjanjikan perjalanan kita lebih aman. Mereka juga bisa membuat perjalanan lebih mudah bagi banyak orang. Beberapa perusahaan penting memimpin bidang baru yang seru ini. Mereka bekerja keras membawa teknologi ini ke kota-kota kita. Tahun 2025 dan 2026 kelihatannya sangat penting bagi mereka. Kita berharap melihat lebih banyak robotaksi di jalanan kita. Perusahaan saya, Waymo, dimulai sebagai proyek mobil tanpa sopir Google. Kami sudah mengembangkan teknologi ini bertahun-tahun. Kami percaya mobil tanpa sopir bisa menyelamatkan banyak nyawa. Waymo sudah beroperasi di beberapa kota. Kami menawarkan tumpangan untuk umum. Mobil-mobil kami belajar dan jadi lebih baik setiap hari. Kami berencana untuk segera ada di lebih banyak tempat. Tujuan kami adalah membuat transportasi aman dan bisa diakses semua orang. Ini adalah perjalanan yang akan kami jalani untuk jangka panjang. Perusahaan lain juga membuat langkah besar. Baidu adalah pemain besar di Tiongkok. Proyek Apollo mereka sangat canggih. Zoox yang merupakan bagian dari Amazon, membuat robotaksi yang unik. Robotaksi itu dirancang untuk penumpang sejak awal. WeRide adalah perusahaan kuat lainnya, juga bekerja keras. Mereka menguji kendaraan mereka di banyak lokasi. Semua perusahaan ini ingin menciptakan masa depan dengan lebih sedikit kecelakaan. Mereka juga ingin memberi lebih banyak pilihan mobilitas untuk orang-orang yang tinggal di kota sibuk. Tesla adalah nama penting lainnya di bidang ini. Mereka punya pendekatan berbeda untuk mobil tanpa sopir. Mobil Tesla mendapatkan pembaruan perangkat lunak. Pembaruan ini meningkatkan fitur mengemudi sendiri penuh mereka. Tesla bertujuan mengubah mobil pelanggan mereka menjadi robotaksi. Ini bisa menciptakan jaringan yang sangat besar. Rencana mereka adalah membuat layanan robotaksi tersedia secara luas. Persaingan di antara semua perusahaan ini bagus. Ini mendorong kita semua untuk berinovasi lebih cepat. Ini membantu membawa teknologi ini ke orang-orang lebih cepat. Robotaksi di depan mata, rencana peluncuran dan kehadiran di kota. Waymo terus memperluas layanannya. Kami sudah ada di tempat-tempat seperti Phoenix dan San Francisco. Kami merencanakan dengan hati-hati untuk masuk ke lebih banyak kota. Fokus kami untuk tahun 2025 dan 2026 adalah pertumbuhan yang stabil. Kami ingin membawa Waymo One ke lebih banyak komunitas. Ini berarti bekerja sama erat dengan pejabat kota. Kami juga mendengarkan penduduk setempat. Keamanan selalu menjadi prioritas utama kami. Setiap kota baru adalah kesempatan belajar baru bagi kami. Kami senang bisa melayani lebih banyak orang. Layanan Apollo Go dari Baidu berkembang pesat di Tiongkok. Mereka sudah beroperasi di banyak kota di Tiongkok. Baidu berencana membuat tumpangan robotaksinya sangat terjangkau. Ini adalah bagian penting dari strategi mereka. Mereka ingin banyak orang menggunakan layanan mereka. Untuk tahun 2025 dan 2026, mereka berencana untuk berkembang pesat. Mereka juga sedang mengerjakan produksi massal robotaksi mereka. Ini akan membantu mereka meningkatkan operasi mereka. Kemajuan mereka sangat mengesankan untuk dilihat. Zoox sedang menguji robotaksi khususnya di kota-kota. Kamu mungkin melihatnya di San Francisco atau Las Vegas. Kendaraan mereka terlihat sangat berbeda dari mobil biasa. Kendaraan itu dirancang untuk ditumpangi, bukan untuk dikemudikan. Zoox menargetkan peluncuran komersial sekitar tahun 2025. WeRide juga sedang berkembang. Mereka melakukan pengujian di Tiongkok dan negara lain. Mereka sedang menjajaki berbagai kegunaan untuk teknologi mereka. Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan masa depan kendaraan otonom yang beragam. Masing-masing punya visi yang unik. Tesla berencana meluncurkan jaringan robotaksi sendiri. Mereka percaya banyak mobil Tesla bisa bergabung dengan jaringan ini. Ini bisa terjadi melalui pembaruan perangkat lunak. Tesla ingin memproduksi mobil dalam jumlah besar. Produksi massal ini bisa membantu menurunkan biaya. Layanan robotaksi yang terjangkau adalah tujuan mereka. Mereka berharap bisa memulai layanan ini dalam beberapa tahun mendatang. Idenya adalah pemilik mobil bisa mendapatkan uang. Mobil mereka akan memberikan tumpangan saat tidak dipakai. Advertising basing di Pan, Fulgis. Mengudara, awal mula taksi udara. Selain di jalan raya, transportasi juga melihat ke atas.
Taksi udara adalah pesawat listrik yang lepas landas dan mendarat secara vertikal. Mereka sering disebut eVTOLs. Kendaraan ini bisa menawarkan perjalanan cepat di atas kota-kota yang sibuk. Bayangkan terbang di atas kemacetan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Beberapa perusahaan bekerja keras untuk mewujudkannya. Periode tahun 2025 hingga 2026 juga penting bagi mereka. Kita mungkin akan segera melihat layanan taksi udara pertama. Ini adalah batas baru dalam mobilitas perkotaan. Joby Aviation adalah perusahaan terkemuka di industri baru ini. Mereka sedang mengembangkan taksi udara serba listrik. Pesawat mereka dirancang agar tidak berisik dan aman. Joby bekerja sangat erat dengan FAA. Ini adalah otoritas keselamatan penerbangan di AS. Mereka memerlukan sertifikasi sebelum bisa beroperasi. Joby juga telah bermitra dengan perusahaan seperti Uber dan Delta. Mereka bertujuan meluncurkan layanan mereka sekitar tahun 2025. Ini bisa mengubah cara kita berpikir tentang perjalanan udara jarak dekat. Uber dulu punya proyek taksi udara sendiri bernama Uber Elevate. Sekarang, Uber bermitra dengan perusahaan seperti Joby. Ini membantu mereka membawa pilihan perjalanan udara ke platform mereka. Perusahaan lain juga sedang mengembangkan eVTOL. Wisk Aero didukung oleh Boeing. Archer Aviation adalah pemain kunci lainnya. Semua perusahaan ini berlomba untuk mendapatkan sertifikasi pesawat mereka. Mereka ingin menjadi salah satu yang pertama menawarkan penerbangan komersial. Persaingan ini membantu mendorong inovasi dengan cepat. Awalnya, taksi udara mungkin digunakan untuk rute tertentu. Misalnya, mereka bisa menghubungkan bandara ke pusat kota. Mereka juga bisa terbang di atas area dengan lalu lintas yang parah. Layanan pertama mungkin merupakan penawaran premium, tapi visi jangka panjangnya adalah aksesibilitas yang lebih luas. Seiring teknologi matang dan biaya turun, lebih banyak orang bisa menggunakannya. Taksi udara bisa menjadi pemandangan umum di langit kita. Mereka menawarkan dimensi baru dalam perencanaan transportasi perkotaan untuk kota-kota masa depan. Perjalanan masa depan, tantangan dan transformasi transportasi kota. Perjalanan menuju taksi udara bukannya tanpa tantangan. Mengembangkan pesawat baru ini sangat mahal. Butuh banyak uang dan waktu. Perusahaan perlu berinvestasi besar dalam penelitian. Mereka juga perlu berinvestasi dalam pengujian dan pembuatan. Proses sertifikasi juga sangat panjang. Keamanan sangat penting dalam penerbangan. Regulator perlu memastikan pesawat ini aman. Ini berarti banyak tes dan pemeriksaan. Tekanan keuangan ini signifikan bagi semua yang terlibat. Kita telah melihat beberapa perusahaan menghadapi kesulitan keuangan. Misalnya, Volocopter GmbH, perintis taksi udara dari Jerman, menghadapi masalah keuangan. Mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan pendanaan agar bisa lanjut. Ini menunjukkan betapa sulitnya industri ini. Ini adalah pengingat bahwa inovasi membutuhkan kesabaran. Ini juga membutuhkan dukungan keuangan yang kuat. Tidak setiap perusahaan yang memulai perjalanan ini akan berhasil. Jalan menuju operasi komersial itu rumit dan mahal. Kita harus mengakui kenyataan ini. Baik robotaksi maupun taksi udara menghadapi rintangan lain. Mendapatkan persetujuan peraturan adalah hal besar. Aturan untuk teknologi baru ini masih sedang dibuat. Penerimaan publik juga sangat penting. Orang-orang perlu percaya pada kendaraan baru ini. Kekhawatiran tentang keamanan harus dibahas secara terbuka dan jelas. Infrastruktur adalah tantangan lain. Robotaksi membutuhkan peta dan komunikasi yang baik. Taksi udara akan membutuhkan tempat untuk lepas landas dan mendarat, yang disebut vertiport. Ini harus direncanakan dan dibangun. Meskipun ada tantangan ini, robotaksi dan taksi udara akan mengubah kota kita. Mereka menjanjikan masa depan dengan lebih sedikit kemacetan lalu lintas. Mereka bisa membuat transportasi lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Ini berarti perjalanan lebih mudah bagi lansia atau penyandang disabilitas. Perjalanan kita sehari-hari bisa menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Menjelang tahun 2025 dan seterusnya, kita akan melihat teknologi ini menyatu dalam kehidupan kita. Ini akan menjadi perubahan besar dalam cara kita bergerak. Ini adalah masa depan yang menarik untuk transportasi perkotaan.